Alah, lo kan udah ini nih, udah apaan sih lo Nyun gitu aja buat buat YouTube gua juga. Aduh, Kesar. Ada apa, Kesar? Bebet, ya Ah, ini mengenai ini tuh turunan apa katanya Ismail. Iya, katanya kan dari garis samping ya. Resiko yang harus Bu Yuni terima ya bahwa baginda ya memang keturunan budak. masalahnya, Itu dia. masalahnya, Ya itu masalahnya itu, sangat masalahnya itu ada apa dengan Ismail itu ada apa sebentar, gitu sebentar, loh. sebentar. Hah? Yahudi KW sebentar. Kan gua kan kalau gua lepasin aja TikTok gua pasti pada bubar. Sebel gua jadinya. Jangan. Sekarang gini, sekarang gini, eh, Bu Yuni. Kira-kira ada nggak literatur di tempatnya Bu Yuni itu tentang silsilah dari sumber-sumber primer? Ada nggak? Oke Mak, Yahudi, gua mau ngomong kalau malu. bisa, loh, kan kan kita itu kan berbicara mengenai sejarah, karena tentang Abraham Suara lu itu kecil sebenarnya itu banget dari dulu. halo Gua halo sudah makan belum? ah Dengar dengar, ah Gua nggak denger. Lu yang denger gua nggak denger. lo Terserah. budak, Gede kok suaranya Bu Yun. Bagus kok suaranya, udah bagus. gedein bet mengenai bet. Bu ah, Yuni, Yahudi. Bu Yuni Aduh, jangan jauh dari perangkat. Coba pakai headset Bu Yuni. aduh, Tias kamu bisa diam gak sih? Pusing aku dengerin kamu tuh. Aku kalau ngomong kok nggak yo nyambung nih, gue mau marah aja. Pusing Ya, apa Bu Yuni? Alah, Bu Yuni pura-pura aja. Bu Yuni, Bu Yuni, Bu Yuni kalau bagindanya tersudutkan memang emosi. Iya, kalau nggak Makanya kalau nggak emosi, kalau udah kepepet tuh, udah aku mau tidur siang. kemarin juga gitu. Aduh. apa kabar? Kenapa Bu Yuni? Dengaran nih, Apa kejum-kejum. kabar? Alhamdulillah. Kan lama kita Yesus. nggak berantem, Mas Bro. Bu Mas Iya, Yuni kangen. alhamdulillah. Bu Yuni kangen digebuk sama aku loh, Ayah. nggak goblok-goblokin orang. harusnya Kan gini. Halo goblok-goblokin halo orang Halo tua. halo, halo. Sebenarnya sebenarnya nama Ismail itu kan sebenarnya yang menamakan itu kan sang Memra. Harusnya Bu Yuni berterima kasih ke Memra gitu karena yang berjumpa dengan Hagar Ya di udah pada kamu Ararat jangan pakai itu pakai masker Iya, dong. Makanya daftar kamu Elohim itu. beres. Betul. loh firman jadi Eh, jadi Yahudi, ah kamu ngomongnya yang beres. Gue nggak bisa denger suara Konek lu. koneksi Bu Yuni yang naik turun. Ah, lu diem lo mas bro, lu miat lo. Makan Aduh. waduh Kami semua denger loh, Bu Yun. apa Iya. aku jadi heran sama Bu Yuni kalau aku setiap kali ngomong sedikit selalu kejang-kejang kenapa Bu Yuni kan 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 aku kan kan gue aku kan udah Soalnya Pak aduh Pak Pak Yahudi KW, soalnya Islam musuh besarnya Yahudi gitu loh. Jadi takut. eh, soalnya aku jawabnya itu jujur Bu Yuni gitu loh apalagi dulu itu Abraham itu hidup di bawah hukum Hammurabi. Hmm. Nah, Bukan Bu Yuni, Bu Yuni bukan bukan tukang rabi ya Bu Yuni, tapi Hammurabi Bu Yuni. Serabi Bu Yuni, Surabi, Surabi. Surabi enak nah, Bu Yuni, yang rasa duren. enggak gue Oh, gini loh. Gue kemarin juga udah ngomong karena marah-marah. Gue udah ngomong karena sama gini, WE. karena karena gini Sebentar Bu dong, Yuni. sebentar. Bu Yuni, Saya kasih tahu. Kau diam dulu KW. tuh. KW kamu diam dulu. Karena ada seseorang yang bisa diajak kita bicara, kita bisa ketawa, gitu loh. Tapi ada di FJ ini kadang-kadang orang itu nyebelin gitu loh. Nggak bisa. Udah terlalu memaksa, udah terlalu maksa goblok setengah mati, seperti Mas Bro kan. Jadi gue tuh sebetulnya gimana gitu sama Mas Bro.
Nggak kena, nggak bakal kena Bu Yun. Nggak bakal marah kalau saya digituin tuh. Mas bro, udah gue geblek-geblekin itu si maker itu, story maker tuh. Enak Nggak, aja dibilang kenapa? gua. Oh, gue geblek-geblekin sampai kena warning. Baginda dibilang keturunan budak, tapi nggak terima Bu Yuni. Suruh siapa ngambil silsilah Ismail coba? Makanya. Bukan. Lu salah Tias. Lu salah Tias. Dia berkata bukan dia keturunan, tapi Nabi Muhammad adalah budak. Gue maki si maker itu. Maki-maki habis geblek-geblekin gue, stres gue ya. Lu data dari mana? Lu kalau dibilang menista agama gue, lu nggak terima. Data dari mana? Lu Nabi Muhammad itu budak. Dia kan kerja. Lalu harus bedakan loh antara pekerja, antara orang kerja sama budak tuh beda. Mana-mana tuh sama maker. Wah, pinter-pinter juga. Oh, sudah. Lupakan. Nanti lu jangan jadi gue maki lagi lu. Mas bro, lu biar gue ngomong sama sekali. Oke, KW kita lanjut. Kalau aku ya Bu Yuni ya, itu tuh Dan dia aku ngomong sama pamali. jarang ketemu. Pamali lah. Pamali lah Bu, aku tuh mencemarkan nama yang udah cemar tuh pamali buat aku. KW ngomong lagi, kata mau ngomong gimana sih? Enggak ya, bercanda ya. Udah Lanjut. Udah Ini guru ngamuk. aku loh Bu Yun. Gue udah lama gak goblok-goblokin orang. Tadi kebetulan si maker itu gue goblok-goblokin lumayan gitu loh. Itu ada cermin Bu Yun. Serius, aku paling benci. Aku geblek-geblekin si maker itu. Masa dibilang Nabi Muhammad itu budak? Lu budak dari mana? Udah sama si Dery. Bilang kan Dery. Oke, Bu Yuni percaya mana nih, lihat ya datanya ya. Bu Yuni lihat ya. Bu Yuni percaya mana? Baginda itu nggak keturunan budak apa anak Raja Firaun? Tuh. Masa katanya ini lebih menista loh ini. Istri Nabi Ibrahim bukanlah seorang budak melainkan anak Raja Firaun. Ini suatu ini suatu kebohongan loh Bu Yuni. Lihat. Kelihatan nggak Bu Yuni? Adekku ada. Halo Dek. Mana? Itu. Nah, ini ada ulama yang mengatakan bahwa istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar merupakan anak Raja Firaun. Nah, ini lebih menista ini Bu Yuni, ustadznya ini. Ada kebohongan. Lah ini kebohongan. Di Alkitab tanya deh semua orang Yahudi. Mereka yang mengerti sejarah. Mereka itu saksi sejarah orang-orang Yahudi. Pasti mengatakan Hagar itu budak. Nggak mungkin anak raja. Tuh. Iya memang ada mengatakan bahwa Hajar itu memang anak raja. Itu kebohongan Bu Yuni. Itu kebohongan. Kebohongan dari mana? Loh, kebohongan. Silakan cross check sendiri ke bangsa Yahudi sana. Bahwa Hagar itu memang istrinya Nabi Ibrahim, tetapi dia itu merupakan budak yang diserahkan Sarah ketika dia nggak bisa mengandung. Ada itu. Ada dari mananya? Kalau cuma ada di Alkitab ada. Iya, di kitab Tanak pun ada. Kitab Tanak itu kan ini kitabnya orang Yahudi. Nggak mungkin itu bohong, Bu Yuni. Ada self. Shalom self. Jadi Bu Yuni pilih mana? Oh, aku udah malas. Sejujur gua kalau sama ini nggak bisa nyambung kalau Ustaz. Dia malas sih gua kalau kayak bicara dengan orang kayak Tias kayak gini. Shalom. Sama si Yahudi KW, masuk. Tapi gitu. Bu Yuni, kebenaran itu emang pahit loh Bu Yuni. Enggak, kebenaran itu memang apapun pahit. Yang lu katakan, gue bisa bantah gitu ya menurut lu. Gitu masa kebenaran dibantah Bu Yuni? Bisakah kebenaran dibantah? Iya, berarti artinya itu menentang dong, menentang kuasa ilahi dong. Keluarlah kayak sana, gue kalau ngomong Gak apa-apa loh Bu Yuni, namanya diskusi Bu Yuni. Ngapain manggil aku ke sini Bu Yun? Sekarang masuk ke FIC ngapain? Sampai sini keluar. Itu apa itu? Gak level gue.
Yaudah Ah, sama tuh, Yahudi KW, Membra. Yuni. Apa tuh bahasa Indonesia itu? En Hagar bore apa ini? A son to Abram and Abram called name his son whom Hagar bore him Lebih baik sama Ismail. Yahudi KW, dia ilmunya tinggi sedikit daripada nih pusing orang tuh. Halo Rizky, adikku, halo. Bu Yuni kasih selamat loh buat adikku loh Bu Yuni. Nah, Kenapa? Bu Selamat Yuni. kenapa? ini Oh self ini. adikku ini udah Kristen Apa itu? sekarang. The Membra of Lord. Iya, sang Dafar itu, Dafar Elohim. Firman. Kristen diselamatin sih. Goblok. Lah iya dong. Lah kan semuanya kan data kami punya. Mau ngomongin apa? Satu, Kristen diselamatin. Loh, bener loh Bu secara Yuni. secara historis kami menang. Apalagi secara arkeologis, alhamdulillah kami menang. Menang. Secara sistematis kami juga menang. Terus kalau misalnya mau bicara kritik teks, Quran juga ada kritik teksnya, sama aja, bukan diwahyukan secara verbatim. Terus tidak ada kesalahan, ternyata juga ada kesalahannya, ada perbedaannya. Apalagi mau secara moral, alhamdulillah para rasul-rasul Tuhan Yesus itu nggak ada yang bermasalah. Lu jangan ketawa dong, Yun. Lu jangan ketawa. Iya, iya gue ketawa aja. Ya boleh Nama dong. Yahudi KW. Mana Yahudi? Bu Yuni kasih Yun. selamat dulu lah ini buat self ini. Dia akhirnya menerima keselamatan. Menurut Dia gue kan, lu ketika lu jadi Kristen bukan yang diselamatin, malah apa? selamatin dong. Menurut kalau gue memberi dia selamat berarti gue memberikan dia itu. Ya seharusnya nggak bisa. Bu Yuni udah mulai wahabi deh, udah mulai wahaboy, udah mulai wahaboy. Mas loh, kalau Jangan orang takiyah Bu Yuni. selamatin itu ya berarti gue yang nggak sehat gitu loh. Loh, bukannya di sini nggak ada yang Islam, Bu? Kurang aja. Puji Tuhan, akhirnya semua orang menolak neraka ya Ayah ya. Iya, Bagus itu. alhamdulillah. Harus ditolak neraka itu Bu Yuni. Puji Tuhan semuanya Kristen ya. Selamat orang yang murtad, yang nggak sehat itu gua apa? Siapa gitu loh. Masa gua memberi selamat. Yang Bu nggak Yun, sehat. adekku ini ya Bu Yun, adekku ini ya Bu Yun, ini habis ini kan, dia ini loh, perjuangan loh. Sekarang ini dia nggak di rumah Bu Yun, nggak di rumah dia ini lari dari pondok pesantren Bu. Gila loh adekku ini, dia demi Kristus loh Bu ini, dia nggak di rumah ini. Coba Gila, lari dari pondok. keren banget loh. Kasih Keren suara. loh. Iya, kasih suara. Kita kasih kesempatan nih ngomong. Silakan. Hah? Loh, emang Bu Yuni di sini pegang komal gitu? Aduh, rasa sekali kan kasih kesempatan orang ngomong. Ya gua kan seperti itu. Bu Yuni belum move on dari TikTok ini Ayah. Berasa host mulu. Rizky, ngomong lo. Jangan diem aja lo. Aduh, Dek, ngomong Dek. Tapi kalau ada orang di situ jangan ya. Chat aja. Kalau ada orang di situ chat aja, Dek. Tapi gue acungin jempol loh, ada orang kayak gini loh. Ih, keren banget, gila. Kita jangan berhenti doakan loh. Nah, Agatha, percaya nggak? Kemarin tuh dia kan upload status. Si Rizky ini kan upload status. Statusnya itu lagi pengajian gitu kan. Lagi pengajian. Tapi captionnya itu bukan pengajiannya. Di bawahnya tuh dia apa namanya? Dia kasih captionnya apa coba? Dia kasih captionnya amin dalam nama Yesus. Ih, gila, keren banget. Dengar pengajian tapi yang dipercaya Yesus kan itu hebat banget loh. Aku dalam hatiku ngakak aku. Aduh. Jadi
Sang Lagi di depan Theotokos, doakanlah depan Rizky. di Ya depan Allah. khotibnya itu loh, nak, di depan khotibnya kan, khotibnya lagi ceramah gitu kan, dia upload satu, dia foto, dia upload satu, terus dalam nama Yesus. Aku nggak Hebat, kebayang. hebat, hebat. Hebat, hebat, hebat. Nih berarti dilindungi para malaikat ini, Bu. Ya kan sama Iya, seperti anak-anak. Malaikat itu menatap ke langit, betul. mendoakan dia. Ada itu ayatnya. Pasti dilindungi Bunda Maria ini. Beneran ini. Aduh. Keren loh Bu Yuni. Puji Tuhan ya Ayah ya, semuanya akhirnya Kristen, menolak neraka ya. Menolak mengunjungi neraka semua. Aduh, Iya bener ya. ya. Bener ayat Masa di Alkitab. masa Allah itu masa ya. menginginkan semua orang Oh selamat. yes, Mm-mm. betul. Masa datang yang anget-anget dikit. Aduh, Bu Yun, jangan-jangan Bu Yun nih lagi buka komal nih. Aduh, gimana sih ini? Buka komal Gimana dia itu? kayaknya. Ini. Aduh, Oh ini ada. Lanjut aja, gue mau ketawa-ketawa aja kalian itu. Lanjut. Pada kalian ketawa-tawa. apa Oh Bu? iya, Kok Sel, kemarin kenapa nggak gabung coba? Aduh, di roomnya Joseph. Nah, banyak pengajaran itu. Kami kemarin tuh gebuk Muslim tuh sampai jam 3 pagi. oh kemarin ini toh. Iya, aku lihat sih. Aku kemarin juga buka komal juga pas Mm-mm. itu. Habis itu aku datengin itu. Aku sampai jam setengah 4 kalau nggak salah. Iya. Kami jam Oh, 3 itu ya. sampai jam 3 ya? Enggak, aku setengah 4-nya karena udah selesai jam 3-an. Itu kan kayaknya Alul Kitab juga ada di situ kan? Nah, Enggak ada. oh enggak. Aku Oh, enggak ada ya. enggak ada. Di room Joseph. Hmm. Nah, habis itu aku iseng si siapa itu si Bagus itu loh, Nak. Si Bagus. Bagus itu kan dia masih penasaran tuh kan. Yang Yang kemarin di kemarin. Komalku tuh. Nah, dia tuh live. Live kan. Wah, udah aku datengin dia lagi live kan. Terus Terus gimana? nah, terus aku datengin kan. Terus temennya itu mempertanyakan Yohanes 10 ayat 30. Ini tidak ada di, jadi ada Kristen di situ kan. Ini tidak ada di naskah asli kan gitu. Tidak ada di naskah asli. Oke, ya udah. Terus akhirnya apa? Gue bilang gini. Oke, kita buka Codex Sinaiticus. Buka Codex Sinaiticus. Terus buka. Loh, ini ada tuh. Masa bisa nggak Habis itu, ada? iya, habis itu Markus 16 ayat 9 sampai 20. Oh, ini nggak ada gitu kan. Terus gue bukakan, ini ada tuh. Oh, mereka tebak-tebak si buah manggis Iya. berarti. Terus Markus 16 ayat 8. Ini ada tuh. Udah 3 kali kan sampai ini ada, ini ada. Terus sekarang aku tanya, gantian aku tanya kan. Sekarang gini, bagaimana dengan kitabmu? Aku tanya gitu kan. Katanya kitabmu verbatim, tapi ternyata itu juga mengandung critical text. Tak bilang seperti itu. Nah, udah kan, ku spill sedikit kan. Aku bilang, nanti malam aja saya ke tempatmu lagi. Saya kan ini. Nah, hostnya kan cewek waktu itu kan. Wih, marah hostnya. Langsung suaranya meninggi gitu loh. Apa ini maksudnya gini. Waduh, gitu kan. Udah nggak apa-apa. Aku udah bilang ya, aku tadi udah mau turun. Udah, akhirnya aku turun. Tak tinggal dia marah-marah. Biarin. Lekeser, ini direkam ya, Le? Iya. Direkam, Le. Oh. Mana Yoni sama Yahudi KW? Mana Yahudi KW nih? Tidur lagi. Iya. Kalau dikawin nggak mau. Tapi ayah, kalau yang kayak Iya. gitu ayah, biasanya dia tuh penasaran kan. Nanti lama-lama tuh kita doain aja terus gitu. Betul. Biar terbuka hatinya. Itu udah masuk listku itu. Nah, udah masuk list doaku dia. Iya, kita doain. Tapi nomor 1 memang Bu Yuni ya. Ini nggak habis-habis ya ayah ya. Nggak pernah berhenti kita ya. Kita tuh pengen Bu Yuni tuh nggak tersentuh neraka soalnya. Makanya kami doakan terus. Nggak akan bisa. Amin. Oh lah, kamu ya kadang-kadang orang ngomong itu ya udah doakan aja setiap hari. Begitu aja. Tapi gua nggak meminta ya karena memang nggak ada terbesit gue sedikit pun seperti itu. Tapi kalau kalian untuk tetap berdoa ya silakan. Saya nggak minta kan. Iya.
Iya dong. Emang aku harus diminta dulu baru berdoa, Bu Yun. Kita aja Ih, dibilang apa? Kalau kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu, apakah upahmu? Tuh, Iya, keren nggak? betul betul. Keren nggak? Banget. Makanya minal aidin wal faizin tuh aku kasih semua. Bu Yuni belum ya? Bu Yuni minal aidin wal faizin. Dah. aduh. Gimana ini gurundaku loh Bu Yun. Ini Yahudi KW ini gurundaku nih. Aku mau ngomong sama dia tuh. Aku malas ngomong dengan kau. Saya lagi sibuk kali biar aja. Gurunda ini. Mau ngomongin apa? Mau ngomongin Memra, mau ngomongin udah dapat semua Membra nih. aku nggak ngerti kayak gituan. Aku belum ke sana. Membra kan. Memra. Ya, ya minimal inilah Bu Yun, minimal belajarilah. Jadi gini loh. Jadi gini, kalau siapakah Kristus, siapakah Yesus? Jadi prainkarnasi Yesus itu bisa dibuka dari Targum. Nah, dari Targum itu kan berkali-kali ya Tuhan itu disubstitusikan, Yahweh itu disubstitusikan dengan Memra. Nah, jadi misalnya gini, aku akan mengadakan perjanjian antara engkau dengan dengan aku. Tuhan akan mengadakan perjanjian antara Yakub dengan Tuhan gitu kan. Nah, itu sorry. Itu diganti. Aku akan mengadakan perjanjian antara memraku dengan engkau. Nah, jadi memra itu dalam Targum itu Allah atau Yahweh dalam Targum itu disubstitusikan dengan memranya. Nah, makanya Yohanes kan mengatakan seperti ini. Pada mulai adalah memra, firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, itulah kenapa Yohanes berani mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Karena dalam perjanjian lama, memang Allah itu selalu disubstitusikan dengan memra. Dengan firman-Nya. Makanya Yohanes berani mengatakan, pada mulai adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi, Yohanes tidak menulis itu berdasarkan tuduhan kayak orang-orang Yahudi, tuduhan kayak orang-orang saksi Yehova, bahwa Yohanes menggunakan himne Plato atau menggunakan logosnya Philo. Aduh, nanti paham gak ya Bu Yuni ya? Aku ngomong gini ya, panjang lebar. Nggak yakin. Ini. Bu Yuni kan kemarin kan sama aku tuh kan diskusi. Kata Bu Yuni, surga itu hal-hal yang paling menyenangkan. Nah, ternyata itu neraka. Tuh. Kan udah gue jawab Ternyata iya, kemarin. ternyata salah. Bu Yuni tuh kemarin, Tias, jangan bawa otak, bawa dengkul aja sama congor. Menjelaskan neraka ini dia ya. Kata dia surga malahan neraka ini kebalikannya. Makanya Bu Yuni kami tuh berdoa terus supaya Bu Yuni tuh nggak di hal-hal yang seperti ini. Jawab. Itu masa kamu nggak ngerti-ngerti juga jawabannya apa? Gimana Bu Yuni? Aku heran gue. Enggak, lu tuh gini loh. Lu salah dulu gue jelaskan, lo gue jabarin, tapi tetap goblok itu yang salah gue apa lo? Hah? Kata Bu Yuni kan surga Erik, itu kemewahan, segala kemewahan. Nah, ternyata tadi menurut hadis itu Iya, gue udah jelaskan, udah dijabarin. Sekarang yang goblok lo apa gue? salah Bu Yuni. Makanya kami tuh mendoakan Bu Yuni terus supaya apa? Gimana Supaya sorenya? ibu nggak kayak gini nih, nggak berakhir di neraka seperti yang ibu kira adalah surga. Itu Sebentar loh. gue jabarin ya. Oke, jabarin. ya share screen Bu Yun, datanya share screen. Nah, Bu Yun kan udah main share screen sekarang. Gue jabarin kemarin. Kan begini, telah menceritakan kepada kami, Ismail mengatakan telah menceritakan kepada Malik dari Abu Azanat dari Al-Arad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka dikelilingi dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan nafsu. Sedang surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi nafsu. Maksudnya hadis ini, kalau kamu pingin ke neraka, nih neraka itu di dalam sekarang nih, kalau kamu memilih neraka, ya udah dikelilingi dengan syahwat dan hawa-hawa nafsu. Kamu apa?
Kamu bikin aja hawa nafsu kamu, seenak kamu. Nanti kamu masuk neraka. Sedangkan surga, kalau kamu mau masuk surga, maksudnya itu dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi nafsu. Kamu harus meredam nafsu kamu. Begitu. Ini kan Oke, tapi harus Ustadz itu berkata seperti ini. Ustadz mana tuh yang di surga nanti kegiatan Ibu-ibu, para lelaki adalah, nah itu malu saya neraka mengatakannya. ternyata. Malu saya mengatakannya itu hal-hal nafsu, tetapi diindikasikan sebagai surga. Makanya Bu Yuni, berarti surga kalian adalah neraka. aduh, Berarti surga yang benar itu surganya Oten Bu Yuni. Makanya Oten tuh apaan sih? Cuman muji-muji, nggak ada apa-apanya. Ya itu, kayak gitulah itu surga yang real. Nggak ada iya, nafsu, nggak ada kawin mengawin, nggak tentang surganya makanan gitu loh. kamu lah Tias lah goblok. Oh, nggak pinter-pinter sih kalau dijabarin. Jangan gitu toh Bu Yun, jangan gitu. Masa marah. Gini loh, gini Mas Bro. Kalau orang goblok udah dijelaskan itu, Marah nih. gue goblok-gobloknya gue Mas Bro dijelaskan itu gue udah ngerti arah perbicaraan orang begini. Bukan ditanya lagi dengan kegoblokan gitu. Kan udah Oke, dijelaskan begini. berarti surganya Muslim itu bohong ya Bu Yuni ya, yang diceritakan ustadz-ustadz itu dan ulama-ulama itu ya. Apalagi Ustadz Syam mengatakan gini, apa yang kita tahan di dunia ini itu nanti disediakan di surga. Di Nah bumi. itu yang kayak gitu. Tapi ternyata kata Baginda itu semua neraka Bu Yuni. Gimana ini Bu Yuni? Aduh. Yang itu aku bilang Tias kamu sama aku itu nggak level gitu loh Tias. Iya emang bener Bu Yuni. Padahal saya tuh udah ninggalin otak saya loh Bu Yuni. Saya pakai dengkul doang ini, nggak pakai data nih ya. Bener. Ini saya harus ninggalin otak saya nih gimana nih Ayah? Harusnya pakai dengkul, pakai congor kayak Bu Yuni. Jangan pakai otak, jangan pakai data. Ya, kegoblokan kamu udah dijelaskan kemarin. Sekarang juga udah dijelaskan begini. Malah kamu bilang kamu bertentangan dengan ulama. Kamu ngerti nggak penjelasan orang itu? Kamu ngerti nggak? Bu, Kalau udah dijelaskan seperti itu, kalau kamu mau ke neraka, itulah kamu ngumbarlah hawa nafsu kamu. Kalau kamu mau pergi ke neraka, silahkan. Kalau kamu mau ke surga, kamu tahan hawa nafsu. Coba tafsir ulama kayak gimana? Kok beda sama tafsirnya Bu Yuni ya? Tafsir Bu Yuni ini agak lain emang ya. Gue cari dulu ya tafsir ulama ya. Jangan Bu Yuni, jangan. Udah sini aja. Kalau kamu menganggap seperti itu, kamu itu nggak menyadari kebodohan kamu, goblokan kamu yang kamu keluarkan ke orang gitu loh. Kalau gue udah tahu goblok, tapi gue nggak mau. Orang udah jelaskan begini loh Bible itu. Oh ya sudah. Ini bukan kegoblokan yang sama gitu loh. Aku jujur, aku Mas Bro dengan aku nggak bisa gitu loh. Allah. Kenapa goblokannya nanti ditanya lagi yang gitu. Ditanya, gue nih ceritanya nih nggak nyambung nggak di otak dia gitu. Bu Yuni sama Monik nggak bisa, sama Tias nggak bisa, sama siapa lagi? Enggak, orang gobloknya setengah mati udah dijelaskan begitu di situ. Berarti ya sesuai lah dengan nggak mana ada yang kata kontradiksi. Sekarang gini Bu Yun, sekarang gini. Ya menurutku ya masuk akal dong. Maksudnya ini, sekarang gini ya, seorang Muslim ya Bu ya, seorang Muslim nih, kenapa dia harus menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan itu? Apa alasan untuk dia menjauhi hal yang berhubungan itu? Katanya semua Muslim nanti masuk surga. Coba. Oke, jelasin ya. Tapi kamu jangan goblok kayak Tias gitu ya. Capek saya kalau menerangin nama orang goblok kayak Tias. Sabar ya, Nak. Sabar kali dah gue. Itu kan dalam situ umpamanya kan dijelaskan. Nih Nabi Muhammad lagi hidup nih. Oke. Dia ada dua. Sesudah kamu mati itu ada dua pilihan. Antara neraka dengan surga. Neraka itu berarti kamu bolehlah, kalau kamu mau pilih neraka, ya udah kamu umbar aja semua hawa nafsu kamu akan masuk neraka. Tapi ketika kamu memilih untuk masuk surga, kamu harus mengekang hawa nafsu kamu. Tapi ketika sudah ada di surga, ya seperti itu gambarannya. Jadi yang bertentangan, yang berkontradiksi itu yang mana? Itu loh. Iya sekarang gini. Oke. Dalam hadis tersebut dengan apa kenyataannya, apa yang
ceritakan Gini dalam loh Bu, hadis, nggak ada yang kontradiksi. Oke, Tapi kontradiksinya. sebentar, capek gue mah. Jangan goblokan si Tias. Capek gue. Gini, Tinggal gini baca Bu aja Yun. susah ya. Iya nggak tinggal Gini baca. loh. Apa aku nggak baca? Aku kan baca. Tapi orang paling goblok sekalipun Tias ngerti apa yang termasuk dalam hadis ini. Kalau yang Baca merasa aja, jangan ditafsir, baca aja dulu, baca Iyalah aja, Bu, baca ya. aja, nggak usah ditafsir dulu Bu Yuni. aduh, Kan Allah, ini Allah apa Rasul sih? Kok Rasul bersabda ya? Kayak Allah ya? Rasul apakah Allah? Loh, kok aku juga jadi bingung ini. Setahu aku ya yang bersabda itu Allah, ini Rasul bersabda. Apakah sebenarnya Allah adalah baginda? Waduh, kan Rasulullah bersabda, sesungguhnya neraka dikelilingi Rasulullah itu oleh bersabda Tias, Allah tuh berfirman Tias. Oh, Allah berfirman. Astagfirullahaladzim. Sabda itu bukan firman ya. Astagfirullahaladzim. Ya sudahlah. Makanya males gue sama Tias nih, gobloknya melambung. Rasulullah bersabda, neraka dikelilingi syahwat, dalam kurung hal-hal yang menyenangkan nafsu. Sedangkan surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi atau nafsu. Sementara jawaban Bu Yuni kemarin mengatakan surga menurut versi Bu Yuni adalah kemewahan, kegelimangan harta. Itu neraka ternyata kata Baginda. Wah, ini mah nggak usah dieksegese. Udah dibaca aja secara flat gitu. Udah paham ini anak TK. Coba kasih pencerahan aduh. Astagfirullah, Bismillahirrahmanirrahim, haleluya tuh. Nih si self aja astagfirullah loh Bu Yuni. Gini ya Bu Yuni, sekarang kita buka sistematika. Nggak begini loh. Gue bingung gue sama si Tias ini. Kan gue udah Kita jelas. pakai sistematika. Gue benci banget sama orang goblok. Oke, ada dijelasin. Ketika kamu di dunia. Gini loh Bu Yun. Bentar dulu Mas Bro, gue mau jelasin hadis gue dulu supaya si Tias ini nggak terlalu memalu-malukan. Udah jangan pakai kata-kata gitu yang bagus lah. Habis kesel gue Mas Bro, udah dari kemarin jelasin nggak mau jelasin, dijelasin nggak mau jelasin, maunya gitu, maunya kata dia, ambil kata gue, kan udah dibilangin kalau gini, kau ajarin cara ngejelasinnya, ngejelasinnya yang hadis itu pakai kata-kata figuratif gitu aja. Oh enak nggak? Aku bantuin lo ini. Enggak kan di dalam hadis ini kan gue nggak ngurangin satu kalimat juga. Enggak. Gini. Makanya paling gampang nih ngejelasinnya. Oh, yang hadis ini pakai kata-kata figuratif, pakai kata-kata perlambang gitu aja. Bukan perlambang. Ini bukan perlambang. Ini ketika Nabi Muhammad masih hidup toh. Dia memberi gambaran. Nanti umpamanya kalau ke surga itu memang seperti itu. Kamu harus mengekang hawa nafsu kamu. Ke surga itu ya seperti itu. Kalau kamu mau masuk ke surga, kamu harus mengekang hawa nafsu kamu sekarang nih di dunia. Iya. Nanti kalau kamu memilih di neraka, kamu di dunia ini ya kamu sebarin aja hawa nafsu kamu. Begitu itu. Ya. Sekarang gini Bu. Dari kata hadis ini, nanti disalahkan gue begitu surga itu dalam Al-Quran banyak Al-Quran memang dijelaskan seperti itu. Kalau udah gue jelasin hadis ini begini, masa ya si Tias itu masih maksa juga si hadis ini salah. Yang hadis ini salah itu salah dari mananya? Ya sekarang kan gini Bu Yun. Bentar ya, aku dari tadi mau ngomong tuh dipotong-potong nih. Males aku dengan dari Tias tadi gini Mas Bro, dia itu orangnya sok-sok kayak begini, kagak ngerti. Bukannya capek gue kalau lu terangin sekali 2 kali kagak ngerti, gue diam. Tapi gue nggak ngotot ke si Tias ini. Emangnya Islam ini dibangun kayak begini amat? Klasik kayak begini loh Tias, hadis ini begini, cara penerangannya begini, masih ngotot juga. Udah gini Bu Yun, gini loh. Kan Maryam 71 tuh, Maryam 71. Kalau gue menentang Kristen, gue pakai data yang valid, pakai congor juga.
Tapi kalau udah dijelaskan orang, masa kayak gini, kalau kamu dengar orang, nggak malu apa udah dijelasin kayak gininya, ngotot lagi. Kan aneh, udah dijelasin ngotot. Dah, dah, Kalau dah, ngotot, dah, dah, dah. Tapi memang kebacanya gitu sih. iya Enggak, memang enggak, kebacanya begitu. enggak, Memang enggak. aku baca Ya itu juga. kan hadisnya kan kelihatan tuh. Enggak. Sekarang gini Bu Yun, sekarang gini ya, gini. Eh kalau Muslim itu kan, Oke, sekarang Mas Bro kalau membaca kayak begini, Mas Bro pikirannya apa? loh, ya Kalian kan gua pikiranku juga ya ya Bu. bawa di surga Kalau gua itu enggak, banyak itu. aku misalnya gini ya, pakai hadis bahwa surga itu harus mengekang yang anu-anu, misalnya gitu ya, mengekang yang itu, ya kan? Misalnya kalau kalau mau ke surga harus mengekang itu. Tetapi ya Bu ya, pada prakteknya bahkan teman-teman tuh sering mengatakan seperti ini. Sebaik-baiknya kafir, eh, se, se, sebaik-baiknya kafir itu Muslim yang paling jahat, penjahat sekalipun, itu masih lebih baik dari kafir gitu loh. Ya kan Bu? Jadi misalnya gini, Muslimnya Keterangan. itu di bumi ya Bu, dia itu melakukan yang dilarang tadi Bu, melakukan yang dilarang tadi. Toh nanti dia masuk surga, nah di surganya dia juga begituan lagi gitu loh Bu. Oke, udah jangan pakai ini dulu satu-satu. Ini Ya, ditutup dulu. belum Apa? selesai. Ya, aku juga memang mau buka Maryam ini Bu. Jadi gini loh, dan tidak ada seorang pun kami datangin neraka ya. Nah, berarti kan secara logika kan gini Bu. Yang penting pokoknya ya, yang penting eh, jumlah Tuhannya gitu kan. Secara jumlah Tuhan itu jumlahnya A atau B atau C. Nah, nanti begitu begitu masuk sana kan udah ada apa tuh contekan jawaban gitu kan. Kalau ditanya agamamu apa, nabimu siapa, terus Tuhanmu siapa. Nah, misalnya hal semacam itu. Terus eh, yang penting itu kan tidak syirik. Nah, istilahnya kan gitu kan. Pokoknya itu nggak syirik. Nah, jadi mau dia di bumi kayak apapun, nah begitu dia yang penting kan nggak syirik. Jadi di bumi dia juga melakukan tindakan E, B, C, D, E, F, G. Nanti masuk neraka setelah bertahun-tahun, juta-juta tahun. Terus nanti dia masuk surga dan begituan lagi gitu loh. Ya, terus come on gitu loh. Kita tuh jadi neraka itu cuman kayak semacam apa ya? Cuma semacam eh, tempat untuk membatasi waktu dari nafsu ke nafsu. Iya. Gitu, Istirahat, Bu. tempat istirahat. Iya, cuma istirahat sebentar dari nafsu, terus Ntar gitu masuk ke lagi. nafsu lagi, gitu loh. Nah ini kan sesuatu yang Yesus aja itu heran gitu loh. Yesus sudah bilang di 3 ayat ya Bu ya, siapa yang ngomong bahwa nanti di surga itu ada wik-wik, itu dia sesat. Yesus mengatakan seperti itu. Nah Tuh. ini yang apa namanya? Uh, Cobalah, siapa Tuhan yang benar-benar berhak memberikan ancaman? Ya kan? Siapa Tuhan yang benar-benar berhak memberikan ketakutan? Oh, nanti di neraka akan ada gini. Loh, kita cek dulu dong. Tuhan yang berhak memberikan itu adalah Tuhan yang benar-benar ada. Dia benar-benar dikonfirmasi oleh sejarah. Dia dikonfirmasi oleh arkeologis. Dia dikonfirmasi, dia tidak menabrak logika. Dan dia juga disertai dengan moral yang indah, yang baik, yang tidak ada cacat. Aku berkali-kali kan bilang ya Bu Yun, saya tanya nih, itu kan si Elwin, dia kan seorang guru nih. Misal dia diangkat jadi kepala sekolah Bapak Elwin misalnya gitu ya. Nah pada suatu hari Pak Elwin ini ketahuan dia nikahi anak umur 6 tahun. Kira-kira sekolah itu akan melakukan apa terhadap Elwin? Di itunya 9 tahun. Apa yang akan dilakukan sekolah terhadap Elwin? Akan dikatakan, oh engkau adalah sumber suri teladan, atau apa? Nah, dalam posisi seorang kepala sekolah saja, itu sudah merupakan hal yang tabu. Apalagi Nabi. Misalnya seperti itu. Aku sampel ya. Maksudku seperti ini.
Yesus memberikan contoh yang sangat-sangat sempurna. Dia memberikan contoh secara moral, 1000% dia bagus. Secara luar dalam, dia menang, dia menjadi contoh. Nah, artinya apa? Pengharapan yang ada dalam Yesus, ini dia teruji. Maka kalau dalam perjalanan teruji, jelas nanti ujungnya nanti keselamatan itu pasti. Lah ini secara historis itu nabrak sejarah. Secara arkeologis, masa sih yang namanya shikal kok berubah jadi dirham? Mata uangnya yang dipakai Abraham itu shikal. Mata yang dipakai zaman Yakub kok berubah jadi dirham? Ini kan sesuatu yang menabrak sejarah. Sejarah ditabrak, arkeologis ditabrak. Kemudian apalagi ya? Sistem moral, surga aja Yesus sudah bilang kalau sampai ada ngomong surga itu dia sesat. Itu ditabrak. Apalagi yang nggak ditabrak. Nah, terus bagaimana ibu bisa percaya akan adanya ujung yang seperti itu? Itu loh yang kita jadi dia nggak punya hak. Ya mungkin kesimpulan saya, ini personal ya. Kesimpulanku secara personal, ya beliau nggak punya hak ngancam-ngancam neraka dong. Beliau aja secara standar masih di bawah standarnya Yesus. Oh, akan ada neraka, akan ada siksa, akan ada ini. Ya nggak punya hak dong. Jelas Yesus yang pegang aturan, standarnya lebih tinggi, moralnya jauh di atas itu. Kepala sekolah aja dipecat pasti kalau sampai ada kasus seperti itu. Kok kita bisa ya menerima itu tanpa ragu gitu loh. Sebagian kan aku bertanya lah. Ya ini sekedar pertanyaan. Silakan Bu Yun. Monggo. Itu ayah surganya orang Kristen tuh. Tidak ada kawin mengawin tuh. Nggak ada. Selesai. Ih, ditinggal ke belakang. Nggak didengerin dari tadi. Selesai. Saya belum. Kemudian gue ya. Ditinggal ke belakang. Dah. Gantian yang selesai ya. Oke, gue gantian gue sekarang. Bentar, gantian gue ke belakang dah kalau gitu. Kenapa? Oke. Ya Bu Yun, silakan. Oke. Apa nih Matius apa kagak ngerti. Oke. Kita bahas dulu soal si Tias tadi ya. Gini loh Tias. Kenapa gue selalu kayak begitu? Karena gue suka ketika diskusi ngotot boleh, tapi jangan terlalu goblok ditampain gitu, dikeluarin gitu. Jadi kadang-kadang Udah Bu, aduh udah nggak usah ada kata-kata gitulah Bu Yun. ngomong dulu. Nggak ada kata-kata gitulah Bu Yun, udah. Ini kesel banget sama dia. Ini kalau di TikTok ini Bu Yun Bu udah Yuni. band permanen loh ini. Bu Yuni, gini loh Bu Yuni. Bu Yuni, oke. Gini ya Bu Yuni. Setiap orang punya pendiriannya sendiri, punya pemikirannya sendiri. Bu Yuni boleh dengan kerasnya Bu Yuni tetap dengan pemikiran Bu Yuni. Tetapi orang lain juga jangan dikatakan tidak boleh juga seperti Bu Iya. Yuni gitu loh. Saling menghargai gitu loh Bu Yuni. Alangkah apalagi gini ya, apalagi Bu Yuni kan sudah berumur gitu kan. Justru begini ya Bu Yuni ya. Apa sih mau ngomongnya? Ini turunin, gue nggak suka kayak begini. Apa nih di atas di nih? Bagikan. Lu bagikan. Jangan kejang lah Bu Yuni. Bu Yuni jangan kejang-kejang. Santai. Mas ngomong panjang gue nggak potong. Iya Mbak tinggal. Kalimat udah kena potong. Nggak enak dong. Ya udah matiin ini. Si scrollnya. Tuh kayak beginian. Oke. Gue bilang gini. Nanti kasih waktu lo. Pendapat harus ngototin. Gue sependapat. Pendapat lu gue B-nya apa sih? Kalau serka aja siapa sih? Di sini nggak usah saya kenapa? Kalau bagian waktu gue apa enggak nih? Apa mau ngomong sendiri? Udah Bu Yun, udah ngomong. Gue ketika gue ngomong ada sesi apa nih? Apa yang ditunjukkan nih? Siapa sih yang saya screen?
udah, Win. Nah, gimana? Bisa dialog nggak sih orang nih? Ih, pusing gua. Makanya gue tadi geblek-geblekin itu si maker itu. Emang langsung kena warning. Nggak gini loh. Ngotot boleh, gue juga sering ngotot kok. Tapi kalau setelah dia orang kasih gini loh. Tapi lu tetap dengan kekeh gini lagi. Jadi pusing jadi orangnya. Mau ngapa lagi? Kalau lu bisa bagi argumen lain, menguatkan lu punya argumen, nggak apa-apa. Tapi itu lagi udah dijelaskan begitu. Nanti makanya gue tanya, Mas Bro, lu kalau udah baca kayak gini, ketika gue terangkan, ngerti nggak lo? Apa cuma si Tia saja yang kagak ngerti? Dah, yang kedua, lu Mas Bro itu ngomong apa tadi? Panjang-panjang, pusing aja. Ngomong apa? Kalau sesuatu yang nggak fokus dicarikan. Aduh. Apa lu ngomong apa tadi? Nanti gue tanggapin. Wah, lah Bu Yuni nggak catet sih. Gua dengar, tapi lu Iya. lu jangan kepanjangan kalau ngomong sama gue. Satu kalimat, dua kalimat aja pusing gue jadi. Gini loh Bu, Tuhan yang punya hak ngancem-ngancem adanya Oke, neraka. Ya Bu ya. Itu kan Ibu harus cek dulu, harus gua uji tanggapin. dulu. Oke, gua tanggapin ya tentang Tuhan yang ngancam-ngancam neraka. Oke, ini loh. Dia berhak apa enggak? Oke, Gitu sabar. loh. Ya, sabar. Pertanyaan lu ketika ada Tuhan yang kata lu itu ngancam-ngancam itu berhak atau enggak? Oke, begini loh Mas Bo. Ketika ada satu keimanan orang lain, keimanan begini, keimanan, ya Tuhan manapun, bagi dia, ya berhak aja. 100, 100, 100, bukan 100 orang ya. 100 agama, 100 Tuhan. Ya dia orang 100 Tuhan itu ya berhak dong ngancam-ngancam. Karena dia merasa dia Tuhan. Karena dia merasa dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang membuat manusia. Gitu. Jadi pertanyaan Mas Bro itu berhak atau enggak berhak ya 100 Tuhan yang merasa mengaku Tuhan ya berhak ya 100 Tuhan itu ngancem-ngancem karena dia yang merasa bahwa dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan manusia semua apa, dia yang menciptakan aturan gitu loh. Oke, apalagi? Loh, iya. Loh, sekarang gini Bu, misalnya 100 itu, ya kan Bu, itu kan semuanya 100-nya kan harus diuji. Oke, sekarang Yang diuji. pertanyaanku adalah siapa yang berhak, bukan berarti bahwa oh semua orang berhak. Lah, tetanggaku aja bisa mengatakan dirinya berhak. Nah, tetapi kan kita semua itu kan bukan terus taklid bahwa oh pokok men aku yakin tutup mata. Itu kan kayak ada seorang di padang gurun nih. Ada seorang malam-malam di padang gurun. Kemudian dia buka senter, dia lapar. Nah, dia punya perbekalan. Oh, ternyata ada ulat di situ, apelnya itu kemasukan ulat. Nah, biar nggak kelihatan ada ulatnya, apa yang dilakukan? Dia makan sambil mematikan lampu. Wah, aku makan aja dah, nggak ada ulatnya kan? Nggak ada ulatnya kan? Nah, ini adalah logika tutup mata. Kita tidak melakukan pengujian terhadap Tuhan. Nah, masa 100 Tuhan itu semuanya itu benar? Kan nggak bisa. 100 Tuhan itu mereka juga punya hak untuk diuji. Oke, Dari sabar. apa? Satu, dari eksistensinya. Nanti baru di itu. Oke, terus apa aja pengujiannya Oke, menurut ini? oke. Tadi pertanyaan Mas Bro, apakah Tuhan bisa ngancam-ngancam? Itu aja pertanyaannya. Jadi Yun juga jawab. 100 yang merasa mengaku dia Tuhan. 100 orang itu pun 100 benda tuh apa kira sosok tuh pun berhak untuk ngancam-ngancam. Itu pertanyaannya. Baru Mas Bro ke depan harus diuji. Oke, kita uji. Nah, apakah di dunia ini hanya dua agama saja yang ada di dunia? Enggak. Apakah ada dua kepercayaan saja di dunia ini? Enggak. Gitu. Jadi kalau umpamanya Mas Bro ingin menguji ajaran Mas Bro dengan Islam boleh.
apakah Mas Bro juga bisa menguji ajaran Mas Bro dengan saya bilang yang bukan dari istilahnya agama samawi, yang dari Yahudi, Kristen, Islam. Di luar itu, umpamanya bisakah Mas Bro menguji juga tanpa perjanjian lama? Mas Ya Bro bisa iyalah. dengan orang Hindu, dengan Buddha yang di mereka notabene-nya Deva nggak dia tidak mempercayai seperti itu. Oke, kita uji ya. Oke, sekarang kita Mas Bro, ketika Mas Bro ingin kita menguji antara Allah Subhanahu wa taala dengan Yesus atau Yahweh, oke lah. Makanya ketika Yuntanya Mas Bro udah dulu lah Yuntanya Mas Bro. Ketika Mas Bro mempunyai perjanjian lama, bisakah Mas Bro bisa meyakinkan orang Hindu, Buddha dengan ajaran Mas Bro yang seperti ini? Ada nubuatan ya seperti ini bahwa Tuhan atau Mesias akan datang. Yang mereka sama notabene ini kagak kenal kayak begituan. Oke, seandainya Iyun dibagi kesempatan, karena Iyun sendiri nggak pernah berdialog, ada juga dengan orang Hindu, kemarin tuh ada Hindu kan, sebenarnya nggak secara khusus apa gimana. Iya, Iyun udah bilang bahwa dari Al-Quran, ya kami nggak ada perjanjian lama, nggak ada nubuatan, nggak ada apa. Ya kami akan menjelaskan tentang bahwa Tuhan itu satu. Nabi Muhammad, Nabi itu semua ada utusan. Kami simple mau menerangkan ke orang yang notabene-nya itu kagak kenal apa-apa tentang Nabi Adam, tentang apa dosa warisan, seperti itu dengan Nuh, dengan Ibrahim yang katanya sunat, kan begitu. Kita secara global, bukan antara dua agama. Parameternya apa, Bu Yuni? Parameternya apa? Ayo kita adu parameternya. Itu apa yang disebut dengan Tuhan yang benar itu parameternya apa? Karena Ya, menurut parameternya begini. Menurut Hindu parameternya begitu. Kata si Buddha parameternya begini. Kata si agama lain parameternya begana. loh. Lah tentu kan kita sepakati dulu parameternya apa. Betul tidak? Oke ya, kita sepakati parameternya. Satu, kesucian, kekudusan. Bisa nggak? Nggak bisa Ayo. gitu. Itu menurut parameternya Mas Bro. Nggak kayak Loh, gitu. lah sekarang gini, coba ajukan parameter dari Bu Yuni. Saya akan ajukan parameter yang logik ya. Satu, dia pasti jadi contoh dalam kesucian. Dua, dia pasti jadi contoh, dia pasti sesuai dengan sejarah. Dia tidak menabrak dengan sejarah. Tiga, dia juga pasti sesuai dengan temuan-temuan arkeologi. Empat, dia ada. Dia membuktikan bahwa dirinya ada. Oke, minimal empat itu dulu. Ayo, kita uji. Karena semuanya bagi saya, semuanya itu bisa di copy, kecuali masalah kesucian. Oke, Mas Bro. Kalau uji-ujian seperti itu, bolehlah Mas Bro beruji-ujian dengan orang Islam, karena dari Yahudi, Islam, sama Kristen itu Udah, ada kata maksudku gini loh Bu Yun, kita sekarang sepakati parameternya aja, udah kita maju di situ. Ya, kita sama-sama. Kenapa? Karena gini, yang berhak ngancem-ngancem, itu kan satu, dia harus ada. Kalau dia nggak pernah ada, ngapain dia ngancem? Dua, dia yang berhak ngancem-ngancem, dia pasti menjadi contoh dalam kesucian. Oke, bisa saya bantah semua. Dua ya, dulu silakan. Ya. Parameternya apa? Bu Yuni tunjukkan. Oke. Terus kita adu parameter itu. Itu dong. Oke, kan gini Pak Mas Bro. Karena ketika sekarang ini Mas Bro cuma bicara sama Bu Yuni yang agama Islam. Astagfirullah. Kita sabar ngomongin parameter. Dulu, sabar dulu, sabar. Aku takut kejang-kejang lo. Fresh sekali hidup kok. Diam dulu. Bami ada di sini lagi, ada orang Hindu, Buddha, Konghucu. Ini kita ramai nih, agama apa, Shinto, agama gendang apa semua ini rame-rame nih. Parameter yang Mas Bro itu kan ya belum tentu akan bisa mereka pakai gitu. Tapi nggak apa-apa lah, saya ikutin parameter Mas Bro. Bahwa Tuhan itu harus ada.
Ya saya juga mengakui Tuhan itu ada, Mas Bro. Kalau Tuhan itu nggak ada, berarti saya tidak beragama dan saya tidak meyakini bahwa ada yang menciptakan saya dan alam dunia ini. Jadi saya meyakini Tuhan itu adalah. Tapi parameternya Mas Bro, katakan Tuhan itu harus menampakkan diri dengan cara kayak gitu, ya itu nggak, bukan Tuhan saya. Yang kedua, Tuhan apa tadi kata Mas Bro? Kesucian. Bukan Bu, bukan gini loh Bu Yun. Kalau kita bicara parameternya Tuhan ada, oke, kita sepakat ya, kita adu. Tuhan yang Ibu sembah tidak pernah menyatakan dirinya ada. Sementara Tuhan yang kami sembah, dia menyatakan dirinya memang ada. Saya kasih contoh. Itu ya. Contohnya seperti ini. Kejadian 18. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Bisa nggak? Bisa. Kemudian Pertanyaannya apa namanya? kemana rupa Tuhan yang menampakkan diri ke Nabi? Nabi apa tadi? Seperti manusia. Dia pakai seperti manusia. Dikatakan Kejadian 18 ketika dia menatap mukanya, dia mengangkat wajahnya. Maaf, Ayah, itu menurut Buddha juga seperti itu, Ayah. Tuh, dia menjauhkan diri dari dosa, melakukan perbuatan benar. Ini parameter yang sama. Oke, nice. Tuh, ini menurut ajaran Buddha. Nah, oke, kita bicara soal ada dulu ya, Bu Yun. Karena Tuhan yang berhak ngancem-ngancem neraka, dia harus beneran ada. Nah, Tuhan dalam perjanjian lama juga. Oke, kamu bilang tadi ada ayatnya dalam Bible, ayat apa tuh? Iya, Kejadian 18. Dalam Kejadian 18 itu jelas bahwa dia menyatakan dirinya. Dikatakan apa? Dia menampakkan diri kepada Abraham. Loh, dia sanggup nggak? Sanggup. Menampakkan pakai gimana? Coba Bu ini buka Kejadian 18. Dia menampakkan dirinya kepada Abraham. Dalam bentuk apa gitu? Kamu percaya ketika ada Tuhan menampakkan dirinya ke Nabi Adam? Nabi Abraham. Oke. Kan? Kamu percaya gimana gitu kok Tuhan dalam bentuk apa? Bentuk manusia. Betulkah itu Tuhan yang membentuk manusia yang dalam di depan bentuk manusia di depan Abraham? Terus dia juga naik lagi ke surga. Kejadian itu 17. Ayah. Ya. Itu Ayah. Tuh, menampakkan diri dalam rupa 3 orang. Nah, itu ada itu Bu Yun. Ada, dia menampakkan diri. Ada orang lain saksi mata di situ, ada yang lihat. Terus Oke, sekarang gini Mas Bro. Kita fokus dulu dengan penampakan diri mana-mana. Ya. Jangan melebar-lebar. Karena ini menarik gitu buat saya. Gitu kan. Tuhan menampakkan ke Nabi Abraham tadi kan. Ya. Oke. Siapa yang tahu dia Tuhan dan macam mana Tuhan kok bisa menjadi bentuk manusia dan orang percaya bahwa orang berbentuk manusia itu ada Tuhan? Loh, iya dong. Bahkan dia sendiri memberikan janji dan janjinya digenapi. Apa janjinya? Gini, umpamanya Mas Bro ada datang sosok lah depan gue ya. Loh, dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan kok. Bentar, Ayah. Bu Yuni boleh tanya sama Billy. Bahkan bangsa Israel itu berjalan bersama Tuhan loh. Iya, selama di padang gurun. Iya. Itu mereka bukan orang yang nggak percaya Tuhan. Tanya semua orang Israel sana. Mereka adalah saksinya gitu. Sampai detik ini. Mereka itu bukan orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi yang mereka nantikan itu Mesias. Itu orang Yahudi. Awan yang api pun kemarin gua udah pertanyakan pun nggak, masih ngalur ngidul juga, masih mengambang. Apa yang dimaksud nanti yang apa? Mengambang. 40 tahun itu apa? Tuhan yang kayak gimana ya? Sekarang gini, Bu Yuni coba api gitu loh. Coba coba di googling kok ini tiang awan tiang api, tiang awan tiang api. Bentar. Ya gitu. Tiang awan dan tiang api. Itu udah cincai banget tuh, enak tuh. Nanti kelihatan tiang awan dan tiang api. Nah, gini Mas Bro, umpamanya kan ada sekarang aja lah, umpamanya ada sesosok apa gimana gitu kok. Nah tiba-tiba sosok itu mengatakan ini saya Tuhan loh. Gitu. Terus langsung aku harus percaya gitu dia Tuhan itu. Loh,
Itu yang Berarti kan dimaksudkan kita dengan harus Abraham uji Allah. apa yang dilakukan Abraham. Abraham pun juga uji kan, Bu. Tuh, jadi gini, ceritanya gini. Kayaknya kok segampang itu Tuhan menampakkan jadi manusia segampang itu kalian bisa terima gitu loh. Karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan yang benar, Bu Yun. Dia mampu menyatakan dirinya. Kalau yang Tuhan Iya, ecek-eceknya nggak akan dia mampu. mampu. Nah itu Iya, yang bisa membuktikan itu dia. diri, itulah membuktikan dia Tuhan sejati. Tuh. Iya. Kalau dalam gambar aja, Nak, dalam gambar. Itu Tuhan Dalam sejati. gambar aja, Nak. Tiang awan, tiang Kamu api bisa tapi pakai mengatakan image. bahwa dia Tuhan sejati itu datang dari mana? Kamu juga harus bisa buktikan. Lu betul nggak Tuhan sejati? Bagaimana lu bisa membuktikan lu Tuhan sejati? Ya makanya diuji sama Abraham juga, Bu. Nggak Ujinya cuma gimana? sekedar. Tuhannya Oke. diujinya kayak gimana? Tuhannya Jadi diujinya gini, kayak gimana? satu ya, pada waktu itu ya Bu Yun, ketika dia Tuhan mengadakan perjanjian, perjanjian ini, pada waktu itu semuanya Tuhan menyuruh Abraham, kamu persembahkan beberapa, nah itu tiang awan itu ada api di tengah-tengah ini, di tengah-tengah perkemahan. Itu ada api yang menyala-nyala naik ke atas. Itulah yang disebut tiang api. Kalau pada siang hari itu ada namanya tiang awan. Nah, tiang awan itu bentuknya kayak yang sebelah kirinya. Itu tiang awan. Nah, itu adalah bukti bahwa memang ada tiang awan, tiang api. Penyertaan dia dalam perjanjian lama. Nah, terus. Oke. Ayah, sekarang kita tanya Bu Yuni. Bu Yuni, kalau benar Allah itu yang bertemu dengan Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir? Coba, bisa nggak ngebuktiin Allah? Bagaimana caranya? Atau jangan-jangan cerita itu nggak ada di Al-Quran, Bu Yuni? Itu kan cuma ngutip dari cerita ini kan. Nah, terus gini Bu Yun. Jadi ada namanya perjanjian. Waktu itu seperti ini. Narasi Abraham minta dibuktikan. Nah, Tuhan berfirman. Halo, nggak dengar suaraku? Ya. Jelas nggak? Pakai motor ya? Tuh, enggak, aku lagi jalan nih. Aku udah sampai rumah. Bu Yun. Nah, jadi gini. Tuhan berfirman kepada Abraham, keturunanmu, tanah ini akan kuserahkan kepada keturunanmu. Nanti keturunanmu yang keempat itu akan menguasai tanah ini. Nah, itu bicara masalah Yosua. Yosua masuk ke tanah Kanaan. Nah, tapi Abraham menguji, apa buktinya? Apa yang menjadi tanda? Nah, gitu kan. Jadi Tuhan itu benar-benar dia bersedia diuji. Nah, terus Tuhan bilang gini, kamu sediakan lembu, kemudian burung dara dan lain sebagainya. Jadi, nah itu dipotong, dibelah tengah, Bu. Dibelah tengah terus dibuka gitu ya, maksudnya dibagi dua kayak gitu kan. Nah, terus pada tengah malam, pada sore, tiba-tiba Abraham ditutupi oleh kegelapan yang begitu pekat. Nah, jadi ada burung dara, ada domba dan lain sebagainya. Itu ditaruh di depan kemah gitu kan, Bu. Nah, pada waktu itu ketika orang mengadakan perjanjian atau hybrid, yang namanya hybrid atau perjanjian, itu salah satu bukti perjanjian adalah seperti ini. Seseorang dia membelah burung dara atau apa, terus mereka berjalan di tengah-tengahnya, Bu. Tujuannya apa? Mereka sambil berkata seperti ini, kalau sampai saya lalai dari janji ini, maka keadaan saya akan seperti ternak ini atau hewan ini. Jadi udah cecel bocel, pokoknya hancur gitu loh. Kalau sampai saya melanggar perjanjian ini, maka keadaan saya akan seperti yang dialami oleh binatang ini. Nah, terus
itu adalah pada waktu itu orang melakukan perjanjian dengan cara seperti itu. Nah, Bu Yuni tahu apa yang terjadi. Sekitar jam 3-an, kurang lebih ya, maka kegelapan menutupi kemah Abraham. Nah, itu kan udah itu kegelapan. Jadi benar-benar gelap pekat gitu. Itu udah kuasa Tuhan, kelihatan. Terus apa? Ada suluh berapi. Suluh berapi yang berjalan di tengah-tengah tadi. Di tengah-tengah apa? Binatang yang dibelah separuh tadi. Dia berjalan di tengah-tengah itu. Nah, pada waktu itu Tuhan berbicara. Dia meneguhkan janjinya bahwa kepada keturunanmu aku akan berikan negeri ini. Nah, itu maksudnya apa? Kalau sampai saya ingkar janji, maka saya siap seperti ini. Istilahnya seperti itu. Itu yang dilakukan orang-orang pada waktu itu. Nah, suluh berapi itu jelas-jelas Roh Tuhan sendiri yang melalui itu. Seperti itu, Bu Yun. Jadi dia diuji, dia bersedia diuji dan siap diuji. Beneran dia datang dalam rupa suluh berapi, terus dia melewati itu. Nah, sumber-sumber itu adanya di siapa? Di kami. Nah, kemudian apalagi kita bisa lihat nih yang tak tunjukin tadi. Tiang awan dan tiang api. Masuk. Apa, Bu? Ngantuk. Bukan ngantuk. Gini aja satu pertanyaan buatmu. Lo percaya nggak Tuhan itu maha apa? Itu mahal hal sekecil itu, lo pikir Tuhan itu kok Tuhan itu terlalu remeh gitu ya, Bu ya? Kok terlalu remeh iya. gitu kan? Iya, betul nggak? Kok terlalu remeh kan? Itu yang kamu gini loh, anggap Bu Yun. itu Logika Tuhan Bu loh. Yuni salah. Logika Bu Yuni salah. Kalau yang remeh, sebentar Bu Yun. Dianggap Tuhan. Sebentar Bu Yun. Sebentar, tolong dengerin lah, sebentar aja. Udah bilang, apa banyak Yesus itu menghidupkan orang mati. Oh, cuma setakat itu saja kak yang dimaksud Tuhan. Kalian cuma bisa menghidupkan tidak seperti itu Bu Yun. Sebentar. Yesus itu adalah kulminasi dari janji-janji dalam perjanjian lama. Sebentar. Jadi gini, kalau untuk hal yang semacam itu, Tuhan yang ibu anggap itu bisa menyelamatkan ibu, dan ternyata dia nggak sanggup untuk hal yang sekecil itu. Dia menampakkan dirinya, dia mewujudkan dirinya. Jadi bagaimana itu tidak lebih daripada hanya pikiran. Hasil dari buah pikiran. Misalnya gini, saya punya tetangga, seorang anak, dia mengatakan, oh saya Tuhan, saya punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Di mana dia? Oh dia tidak bisa kelihatan. Ya semua orang bisa mengatakan itu. Tetapi Tuhan yang memang dia melewati kedua bagian binatang tadi, dia berarti apa? Dia pegang janjinya. Pada waktu itu yang aku cerita tadi ya, kalau sampai aku melanggar janjiku ini, maka aku siap mengalami seperti itu. Nah, Tuhan mempertaruhkan namanya. Kalau sampai aku nggak tepati janji bahwa keturunan keempat akan datang di negeri ini. Nah, untuk hal yang sekecil itu, gimana? Hal yang remeh-temeh seperti itu aja. Nah, iya, dan itu Tuhan yang Bu Yuni punya nggak bisa. Kalau parameter seperti itu, nah sekarang gini, untuk hal yang remeh-temeh, Bu Yuni, ya receh banget gitu. Bu Yuni, sekarang gini, untuk hal yang receh itu, Bu Yuni nggak bisa loh, Tuhan ya. Ya kan aku lebih kasihan dong. Oke, itu yang zaman Abraham. Bagaimana dengan zaman Musa? Sebentar Bu Yun. Ini ya, dalam zaman Musa, seperti yang ditunjukkan oleh Agatha tadi. Bu Yuni lihat tuh, ada tiang api dan tiang awan. Tiang awan itu yang sebelah kiri. Dia menunjukkan dirinya di dalam awan itu ya Bu ya. Awan itu naik ke atas setiap hari. Setiap siang hari dia menjadi tiang awan. Malam hari karena padang gurun itu dingin hawanya ya, dia berubah menjadi api dan itu besar sampai ke atas. Nah, Ibu bisa dengan mudah mengatakan, oh ini remeh-temeh. Tapi Tuhan Ibu nggak terbukti dalam hal yang remeh-temeh ini. Maka di mana dia bisa dikatakan ada? Ini terlalu remeh-temeh gitu loh Bu. Terus apa bedanya dengan seorang anak yang mengatakan, oh ada Tuhan yang menciptakan gini. Oh itu remeh-temeh. Nah itu kan cuma klaim. Semua orang bisa mengatakan itu. Lia Eden bisa mengatakan itu. Siapapun bisa mengatakan itu.
Tetapi Tuhan yang dia punya hak untuk memberikan ancaman, dia untuk hal yang sekecil itu dia bisa. Nah, tiang awan, tiang api ini bukti bahwa memang itu tidak bisa. Nah, sekarang gini, bagaimana dengan Tuhan yang dibawa dalam keimanan ibu? Tidak ada satu orang pun yang pernah melihat, tidak ada seorang pun yang pernah membuktikan bahwa dia ada, selain dari apa? Dari perkataan baginda. Ya sama dong dengan tetangga saya. Dari dia dalam agama namanya agama Sumarah. Ada namanya agama Sumarah. Tetangga saya bikin agama nama agama Sumarah dan dia mengatakan semua nabi beragama Sumarah. Ketika ditanya buktinya mana? Bisa bisa apa? Menyatakan dirinya ada? Enggak. Oh, Ya kalau udah, yang menyatakan. bikin-bikin aja agama lain juga, namanya agama apa gitu. Nah, berarti kan Bu Yuni kan nggak bisa membuktikan keberadaan Tuhannya. Oke, boleh gantian ya. Ya, oke. Kalau ketika Yum bilang seperti Mas Bro juga mengakui bahwa itu sesuatu yang remeh-temeh yang dianggap yang bisa dilakukan oleh seorang yang bernama Tuhan, sosok yang bernama Tuhan. Sama-sama Mas Bro udah ngakuin juga yang remeh-temeh, tapi Mas Bro tanya lagi. Bukan, aku nggak mengakui itu remeh-temeh loh, Bu. Aku Oke, hanya melihat dari sisi ibu. Ibu ngata-ngatakan bahwa itu remeh-temeh. Tapi oke, bagi saya, Bu, ya, itu bukan remeh-temeh. Loh, oke. berarti dia Saya mempertaruhkan tarik, namanya loh. oke, saya Dia tarik, berjanji seperti itu. Oke, silakan. saya tarik. Katanya remeh-temeh. Oke, saya ngomong yang remeh-temeh. Kok Tuhan yang sekuasa sebesar itu hanya menunjukkan ke manusia, ya seperti itu yang menurut saya ya remeh-temeh seperti itu kan. Oke, itu kata-kata saya. Oke, seberangan namanya Tuhan itu ya nggak kayak begitu gitu juga umpamanya. Kalau menurut ya nggak tahu lah, kalau nggak umpamanya kan ketika Nabi Musa diselamatkan ya dia bisa membelah lautan ya, walaupun kadang-kadang orang ateis bisa bisa membantah itu. Umpamanya Tuhan saya dalam dalam cerita saya kan ada Nabi Nuh dengan kapal Nabi Nuh itu pun tadi itu ada yang mengatakan bahwa separuh bumi, ada yang seluruh bumi. Ya seperti itulah, nggak remeh-temeh yang seperti yang kayak begitu tadi gitu maksud aku itu. Jadi umpamanya kalau Tuhan saya kenapa tidak menampakkan diri, kan udah dibilang dalam Al-Quran kamu nggak akan sanggup. Kamu punya mata, panca indera itu nggak akan sanggup. Sedangkan dia baru berkehendak pun apa bu apa gunung pun hancur gitu. Itu yang saya percayai gitu Mas Bro. Jadi kalau kepercayaan saya ya Tuhan itu bukannya tidak mau menampakkan diri atau tidak tidak apa tidak bisa atau tidak mau atau kayak gimana. Memang belum tepat masanya karena menurut saya Tuhan itu maha kuasa gitu loh. Bagaimana sesuatu yang maha kuasa tiba-tiba kok jadi tidak berkuasa? Jadi istilahnya tidak berkuasanya maksudnya melewati ruang dan waktu menjadi sesuatu yang sekecil itu. Sedangkan dia menciptakan bumi ini bulat nih, yang menurut kita ini besar. Padahal itu bumi itu ya sebiji pasirnya galaksi, Andromeda, apa Bu galaksi. Yun, sebentar Bu Yun. Jadi Sebentar, sebentar Bu Yun. Mas Bo. Sebentar. Tuhan yang Enggak. menciptakan Sebentar aja Bu Yun. Sebentar aja Bu Yun. Jadi gini, jawaban Bu Yuni ini tuh menghindari pembuktian Tuhan. Oke. Iya, loh sekarang gini, jawaban Bu Yuni ya, itu saya sekarang punya hak mengklaim seperti itu. Saya bilang gini, Tuhan itu terlalu besar ya. Terus orang tanya, ya buktinya mana? Oh Tuhan itu terlalu besar untuk membuktikan diri. Buktinya mana? Gini ya bro ya, Tuhan itu nggak kelihatan. Ya berarti memang Tuhan nggak ada. Oh ada, buktinya apa? Ya dia nggak bisa membuktikan dirinya dengan itu terlalu remeh-temeh. Come on, saya pun bisa mengatakan dalam posisi Bu Yuni. Tetapi keberadaan Tuhan yang ada dalam Torah, yang benar-benar ada dalam perjanjian lama, perjanjian baru, itu bukan seperti yang Bu Yuni narasikan. Seperti itu aja bayi bisa melakukan itu, Bu. Itu bedanya. Oke, bedanya. Jadi kita berbeda lah ya tentang Tuhan. Saya udah bilang bahwa Tuhan itu yang menciptakan galaksi seperti itu, istilahnya buat beremeh-temeh itu buat apa? Oke, ini menurut saya. Sekarang gini, klaim menciptakan galaksi itu kan klaim.
Klaim Bu Oh, Yuni. klaim. Saya ikut kata kamu itu klaim. Ikut. Tapi dengar dulu dong saya dong. Jadi bukan mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa begitu, kamu katakan Tuhan itu tidak ada. Jadi sekarang deh kita bicara dari tadi itu, sekarang pikir cara Loh, logika ini doang. bukan antara ada dan terus dikatakan tidak ada. Bukti bahwa dia ada, Bu Yun. Sekarang gini, bagaimana mungkin ada apa namanya banjir Nuh? Banjir Nuh itu sumber primernya dari Tuhan kami, dari kitab kami. Kitab Ibu mengutip kitab kami. Gitu loh Bu Yuni. Jadi Ya, cerita itu berasal dari kitab kami. wes toh Mas Bro, capek Ya, deh. lanjut. Ngantuk. Udah ngantuk gue. Oke gini loh Mas Bro, ketika kita lagi bicara argumen masing-masing, sekarang dipikirkannya itu apa? Mana sesuatu yang bisa dipakai secara logika? Oke, kamu mengatakan bahwa Tuhan yang tidak nampak itu tidak logika. Menurut saya itulah logikanya Tuhan. Itu. Ketika kamu mengatakan Tuhan itu menjadi bisa menjelma jadi manusia dan mengatakan dengan Nabi Abraham, ya saya jadi satu pertanyaan. Kok ada manusia tiba-tiba gitu mengatakan Tuhan begini. Itu yang nggak masuk logika. Gitu loh. Oke, Mas Bro mengatakan kalau sesuatu yang ada tapi tidak pernah menampakkan diri. Semua orang pun bisa. Nah, ya kita uji juga. Umpamanya Nabi dia mengirim nabi-nabi. Kenapa harus dengan malaikat Jibril? Apa? Ya, karena dia menunjukkan kekuasaan dia. Apakah tidak bisa langsung? Ya suka-suka dia lah, dia kuasa kan. Dia menyuruh aja pun boleh dengan malaikat Jibril. Ada apa buktinya? Buktinya dalam Al-Quran. 1400 tahun yang lalu Al-Quran begini-begini bercerita. Sedangkan waktu itu belum ada apa-apa. Terus sekarang banyak yang terbukti. Katalah banyak yang tidak terbukti pun. Ada beberapa yang tidak terbukti pun. Ya buktinya 1400 tahun yang lalu ada kan mikroskop, apa semua. Ada apa? Nabi Muhammad tinggal di gurun. Pernahkah dia ngelihat ada apa? Air laut asin, air laut itu ada di dalam Al-Quran juga ada apa namanya? Api yang tidak pernah padam di lautan. Udah sekarang udah terbukti semua itu ada. Waktu itu Nabi Muhammad tidak ada, katanya dengar-dengar dari orang begini-begini. Sekarang pertanyaan gue, apakah ketika dia dengar-dengar itu ada satu satu kitab apa satu buku yang mengatakan yang seperti dalam Al-Quran? Gak ada. 1400 tahun yang lalu tuh. Orang belum sampai menyelam sampai ke dasar itu. Dalam Al-Quran sudah ada. Bu Yun. Sekarang gini loh Bu Yun. Bagaimana sesuatu yang jauh dari situ? Maksudku gini, saya mau membuktikan Tuhan saya ada ya. Maka saya akan berkata gini, lihatlah itu terusan Suez. Terusan Suez itu airnya yang sebelah utara lebih tinggi dari yang sebelah selatan. Itu adalah bukti bahwa Tuhan saya ada. Ini kan bukan bukti, Bu Yun. Tapi benar-benar lu ada. Bro tahu, lu ada kan dirimu. Tidak pernah ke sana, sedangkan Mas Bro tidak pernah buka Google. Benar-benar bagaimana Mas Bro bisa tahu? Mekah itu adalah tempat berkumpulnya orang dari berbagai lokasi untuk menyembah kepada berbagai macam berhala. Di situ adalah jalur perdagangan. Jalur di mana orang-orang tukar informasi. Seperti itu, Bu Yun. Oke, jadi Mas Bro mengatakan 1400 tahun lalu itu berita itu sudah tersebar. Loh iya dong. Loh sekarang misalnya gini, bahwa bumi ini berasal dari air ya, Bu ya. Bumi ini berasal dari air. 800 tahun sebelum Masehi itu sudah ada. 1400 tahun lalu adakah orang yang bisa menyelam ke dasar lautan yang mengatakan bahwa ada api yang tidak pernah padam? Loh, Bu Yuni, kan sederhana. Gunung yang meledak, yang meletus, itu kan dia sederhana itu juga, Mas Bro. Pemikiran sekarang gini. Gini loh Bu Yuni, itu tidak bisa membutuhkan hal seperti itu.
Bagaimana orang, bahkan sekarang gini aja, kita lihat nih, misalnya di Gucci, Bu ini kalau tahu Gucci, itu ada sumber air panas loh. Itu bukan menjadi bukti bahwa Tuhan, itu ada Tuhan. Kagak. Tapi dia secara pribadi, ini aku gitu loh. Sekarang gini, saya Oke, kasih contoh ya Bu. 300 tahun sebelum Muhammad, Masehi, bentar di dulu. Nabi bawah Muhammad air laut itu ada namanya air tawar. Di ini bawah air laut itu namanya ada air tawar. Itu sudah dilakukan oleh orang-orang Yunani 300 tahun sebelum Masehi. Jadi orang-orang Yunani ya Bu ya, mereka itu menyelam ke bawah laut, laut tuh Bu, yang asin. Terus mereka membawa kayak buli-buli. Diisi apa? Diisi air yang di bawahnya itu ternyata air tawar. Itu sudah ada. dari mana? Dari mana Mas bilang? Yunani. Orang Yunani sudah melakukan itu. Mana datanya orang bisa menyelam sejauh itu? Saya akan kasih datanya, tapi nggak sekarang. Saya akan kasih datanya. Saya ada datanya. Saya Orang buka bisa di. menyelam Saya sejauh itu berapa kilometer yang tanpa oksigen, tanpa kok apa bisa sejauh orang kok itu? sejauh kilometer? Emang aku ngomong sejauh kilometer. Karena itu kan berasal dari sekarang gini loh Bu. Berapa ratus kilometer gue mama. Oh namanya laut itu Yang ngomong gimana sih, Bro? yang ngomong 800 kilometer siapa Bu Yun? Gak ada. Aku bilang ratusan kilometer bukan ratusan. Astaga, siapa yang ngomong ratusan kilometer? Itu namanya argumen strawman. Orang nggak ngomong dibilang ngomong. Lanjutkan. Strawman. Nah, itu. Kemudian, hal-hal seperti itu tidak akan pernah bisa menjadi bukti. Dari Yunani dulu, Yunani yang pergi ngambil buli-buli itu, aku mau dengar. Iya, itu ada. Nah, sekarang gini, Bu. Sederhananya ya, logika. Air tanah itu bermuara di laut. Gampang, kan? Jadi air tanah, dia mengalir, bermuara di laut, dan dia terus mengalir. Nah, si orang Yunani ini menyelam, kemudian dia mengambil air yang di bawah itu. Itu sudah ada. Dan itu tidak bisa, sekarang misalnya gini, oh Gunung Krakatau meledak, menimbulkan, misalnya Gunung Tangkuban Perahu. Ini adalah bukti bahwa Tuhan itu ada. Ya nggak bakal itu jadi bukti. Bukti ini benar Tuhan ada, ya gue ada. Ini loh gue. Nah itu yang terjadi di dalam Israel. Buktinya apa? Tiang awan, tiang api. Semua mata melihat itu. Semua orang melihat itu. Sementara Tuhan yang dibawa oleh baginda Muhammad, nggak ada satupun orang yang melihat itu. Dan itu tidak mati orang-orang. Jadi dia punya kuasa untuk menahan supaya orang-orang tidak mati. Dan dia beneran ada. Nggak bisa disangkal. Sekarang misalnya gini, ada orang mengatakan, oh Tuhan itu nggak ada. Harusnya bukan Tuhan yang seperti itu. Loh itu kuasa adikodrati bahwa Tuhan beneran ada. Kok kamu sangkal? Tapi kalau misalnya dia mengatakan gini, oh Musa mengatakan, Tuhan itu ada loh. Tapi buktinya mana? Ya, ya pokoknya kamu harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya itu kan dilempari batu dong Musa. Iya toh, kamu ngomong Tuhan ada tapi ngebuktiin aja nggak bisa. Nah karena dia yang benar ada, terbukti ada, dia punya hak untuk melakukan penghukuman di akhir nanti. Kalau dia terbukti ada aja kagak kok. Apa Bu Yun? Apa? Oke, kamu kan tadi tanya. Nah, ini udah 1-0 loh Bu Yun. Kita nilai bareng loh. 1-0 ini. Dia bilang ada buktinya ketika di Al-Quran menerangkan seperti itu. Kamu bilang, oh bukan berarti Tuhan itu enggak maksud. Putus. Bu Yuni suaranya kayak minoritas Bu Yuni. Iya putus-putus. Udah capek gue malu nih. Oke, dilanjut ya. Kalau tanya Tuhan gue mana sih? Kenapa nggak pernah kelihatan? Nggak ada satupun sampai detik ini bisa orang manusia itu melihat Tuhan. Kan seperti itu. Paling nggak ada. Itu kan lu kata. Ketika gue menarasikan bahwa ada di dalam Al-Quran sebagai bukti, ini bukti ya. Bukti. Oke, lu bisa sangkal begini. Pertanyaan gue, ketika lu bukan berarti harus ada dong Tuhan. Kan itu sebagai penyampai wahyu. Tuhan kasih tahu loh, begini loh Nabi Muhammad waktu ini ada namanya apa di bawah laut itu ada api yang nggak pernah padam.
Pertanyaan gue, siapa yang dari 1400 tahun yang pernah menyelam sampai ke dasar laut itu ada api yang padam? Itu berarti betul tak? Ada, sekarang sudah terbukti. Ada, oke. Berarti apa yang disampaikan oleh Allah gua nggak salah, karena ada. Dan gitu lo bilang katanya dulu Yunani itu pada ngambil-ngambil air. Gua tanya ke lo, laut itu seberapa dalamnya sampai bisa kena dapat air tawar. Itu juga lo oke nggak sampai berapa meter. Sedangkan ya kita bayangin aja zaman dulu kan. Kalau orang sampai zaman sekarang lah, zaman sekarang juga. Berapa meter sih manusia yang betul-betul sanggup apa namanya menyelam tanpa tanpa oksigen itu? 100 meter ada tercatat itu. Oke, katalah 100 meter, 200 meter, 300 meter itu cuma 1-2 orang, nggak banyak kan? Pertanyaan gue adalah ketika orang Yunani kata-kata Mas Bro mengambil air tawar kan, berarti bukan 1-2 orang, istilahnya misalnya umum lah katalah 100 orang itu nggak usah banyak-banyak, katalah dari 10 orang itu yang bisa menyelam 5 orang, berarti itu istilahnya yang awam-awam aja. Pertanyaan gue, dari 5 orang itu yang bisa menyelam sampai berapa meter, sampai hanya untuk mengambil air tawar itu loh Mas Bu, maksud gue itu bukti. Oh bukan begitu berarti Tuhan itu ada, nggak, maksud bukti ada pernyataan perkataan bahwa Allah itu ada loh, 1400 tahun yang lalu begini, nggak ada apa-apa nih, sekarang kamu buktikan saja, betul nggak perkataan aku bahwa begini ada, yaitu. Tapi sampai detik ini gue bilang dalam agama Islam memang tidak pernah ada satu orang Islam pun yang mengatakan bahwa pernah berjumpa dengan Allah secara langsung. Bahkan Nabi Muhammad pun dalam Isra Mi'raj pun, Isra Mi'raj dalam kepercayaan gue kan Mas Bro, Isra Mi'raj pun Nabi Muhammad itu tidak sanggup menatap. Dia bertemu tapi tidak bisa menatap karena terlalu silau. Itu ada hadisnya juga. Itu pun dipertanyakan. Bukan berarti tidak bertemu tapi tidak sanggup untuk menatap. Itu pun sudah di mana? Ya menurut pertanyaan kami kan sudah di atas. Udah Isra Mi'raj itu di langit yang ketujuh, lebih daripada langit yang ketujuh. Itu pun mau lihat pun nggak bisa. Itu udah di langit loh. Apalagi di bumi. Gitu. Nah, silakan. Mau sholat. Bu Yun ya. Ini aku nggak tahu ya Bu Yun. Kayak dari tadi, kalau misalnya ini ya buku balikin loh. Aku bisa pakai kata-katanya Bu Yun ke Agatha loh. Kan yang ku mintakan bukti Bu Yun. Nah, peristiwa ketika Baginda itu naik ke Sidratul Muntaha itu eksklusif cerita dari beliau sendiri Bu. Oke, ya Nah, betul. itu nah Bu Yuni kan come on, bahkan ya dalam kasus Verdi Sambo saja, kalau kita mau ngomong hukum manusia, dalam hukum manusia perlu minimal 2 saksi loh Bu Yun. Oke. Nah, ini apalagi untuk sesuatu yang kelasnya ilahi. Oke. Tidak bisa sebentar Hanya Bu. panjang. Nanti saya Ya bisa biar ingat lah. Jadi gini loh. Sekarang kita dari awal ya sudah 1-0. Ini soal keberadaan. Tuhan yang kami sembah. Lu curang, lu berdoa, kapan lu kalahnya sih, lu mau gua kalau lu kalah melulu, perasaan kacau semua. Bentar. Jadi gini ya. Sebentar. Itu ada Aku lagi jalan. 5 menit lagi. Silakan Bu ini bernarasi. Nah, Agatha, Nak, silakan bernarasi, Nak. Aku masih di jalan ini. Oke, lu di jalan aja, lu di jalan yang benar. Oke. Ayah udah ketemu sih ini Ayah datanya yang tadi Ayah. Iya, oke. Oke, tentang Isra Mi'raj yang lu bilang itu adalah klaim. Oke lah, kata lu bilang klaim karena hanya Nabi Muhammad saja yang pergi, dan Nabi Muhammad saja yang itu. Oke. Kan
udah dibilang, ini soal keimanan. Ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang Isra Mi'raj pun, jadi terbelah menjadi dua golongan, satu golongan yang percaya dan satu golongan yang tidak percaya. Itu juga satu artinya ujian, satu pertaruhan. Ya. Tapi Nabi Muhammad menceritakan dari orang-orang yang sudah beriman itu pun terbagi dua, antara percaya, antara tidak. Yang tidak percaya pada murtad lah. Oke. Ketika Nabi Muhammad bercerita seperti itu, orang-orang di sana waktu itu bertanya, itu menurut cerita yang gue dapat lah, ceritakan tentang apa Isra Mi'raj yang di Palestina itu apa Masjidil Aqsa itu. Orang nanya, padahal Nabi Muhammad itu pernah pergi atau enggak ya? Kayaknya enggak pernah pergi deh ke Masjidil Aqsa. Dia tanya bagaimana bentuk pintunya, bagaimana rupa Masjidil Aqsa itu, atau sampai ke pintu-pintunya pun orang tanya bagaimana ukir, apa gimana gitulah. Gua nggak begitu tuh, nanti gua salah pula. Nabi Muhammad dengan izin Allah bisa menjawab itu semua gitu loh Mas Bro. Bagaimana yang ditanya hal yang sepele-sepele, lu pergi ke satu tempat, ditanya hal yang sepele-sepele, lu bisa jawab. Oke lah, daya ingatan lu itu bagus. Tapi ya namanya juga dalam sekelip mata pergi, lu bisa ingat semua. Beliau perginya ke tempat yang orang lain pernah kunjungi belum, Bu? Iya dong, Masjidil Aqsa itu kan udah pernah dikunjungin. Makanya ketika ditanyakan, begini. Bu Yun. Lu mamanya ditanya, sih Mas Bro udah pernah ke Jakarta ke Dupan. Karena tetangga-tetangga lu kepada nggak percaya, lu tanya, si Mas Bro emang lu kok ke Dupan? Iya. Dupan itu bentuknya kayak gimana? Gini. Pintunya ada berapa? Dari mana? Itu semuanya Mas Bro bisa jawab. Walaupun ketika itu Mas Bro istilahnya nggak mengelilingi Dupan dengan benar gitu, maksudnya dengan 100%. Tapi karena pertolongan Tuhan, Mas Bro bisa jawab. Bu Yun. Itu kan di tempat di mana ya Bu ya? Itu kan secara budaya. Emang ada orang yang tinggalnya di situ terus mengkonfirmasi? Kan enggak. Itu loh Bu Yun. Iya, karena itu gua bilang setelah setelah terjadinya Isra Mi'raj, dia Nabi Muhammad bercerita kan. Nah, dari orang yang sudah beriman itu terbagi jadi dua, Mas Bro. Ada yang beriman terus, ada yang tidak beriman alias murtad. Iya. Berarti ada yang murtad gitu, Bu. Ditanyakan, diuji dengan pertanyaan-pertanyaan dari orang itu. Nabi Muhammad bisa menjawabnya dengan baik. Nah, pertanyaannya sekitar apa yang bisa dijawab? Ya, itu waktu itu kita Masjidil Aqsa. Bagaimana keadaan Masjidil Aqsa? Atau gimana? Lawang masjidnya aja belum ada kok. Yang ada pada waktu itu adalah gereja, namanya Gereja Nea. Itu diakui oleh guru gembul. Jadi nggak ada Masjidil Aqsa. Yang ada itu adalah gereja, namanya Gereja Nea. Aduh, Bu Yuni gimana toh? Ibu buka videonya guru gembul deh. Guru gembul, dia mengakui bahwa ketika Baginda tiba di Masjidil Aqsa, itu tuh adanya tuh gereja. Iya, Aqsa itu dari kata eklesia loh ya. Iya, Aqsa itu dari kata eklesia, Bu Yun. Eklesia itu artinya gereja. Makanya istilah Masjidil Aqsa itu sebenarnya merujuk kepada gereja yang ada di situ. Yang di situ memang gereja isinya, bukan. Ya, oke lah, maksudnya kalau dulu gereja ya begitu, mungkin ditanya itu. Tapi kan dalam literasi kami dia dari Masjidil Aqsa. Kan udah tukar nama belum sekarang? Kan udah tukar nama. Sekarang udah tukar nama belum? Kan udah tukar nama, Mas Bro. Berarti betul loh, Mas Bro. Ya nggak bisa. Bu Yun, itu tuh baru muncul tahun 700, Bu Yun. 700. Itu dibangun oleh Khalifah bin siapa ya itu ya. Jadi ada namanya Khalifah.
khalifahnya itu dia yang membangun. Jadi dia meruntuhkan bangunan yang di situ. Makanya kalau bisa dibilang sih seperti yang di kitab Daniel, bahwa ada yang akan meruntuhkan itu, ya kan? Ada yang meruntuhkan akan dibangun sesuatu yang enggak deh, aku mending kalau nggak direkam aku baru cerita. Seperti yang di kitab Daniel. Tapi kalau nggak direkam aku baru mau cerita. rekam heran. Ya biarin. Tapi itu detail, aku bisa ceritain detail. Itu. Jadi itu ya yang pertama ya Bu ya. Masalah dia membuktikan dirinya ada dalam masa Musa terbukti. Dalam masa ini terbukti. Dalam masa Ibrahim terbukti. Ya udah itu udahlah kita 1-0 gitu aja lah biar enak lah Bu Yun. Nggak mau. Masa Tuhan mau seperti mereka itu? Nggak mau, gua nggak mau Tuhan gua kayak begitu. Gua kagak mau Tuhan gua kayak begitu. Aduh, Tuhan gua kayak gitu. Amun. Nggak mau Tuhan kayak begitu, remeh-temeh kayak gitu. Ya. Tapi kan jelas ya Bu Yun, jelas ya Bu Yun. Jadi manusia, jadi tiang awan, tiang api, lu menang. Gue nggak mau Tuhan gue kayak begitu. Iya lah, memang. Tapi kan memang dia, sekarang gini, dia yang nggak pernah ada, yang nggak pernah eksis. Lah kalau nggak pernah eksis, gimana dia bisa, dia punya hak untuk mengancam-ngancam? Ya, Kayak Bu Yuni kan, Bu Yuni kan ada dalam ketakutan terhadap ancaman. Bu Yuni ini kan takut ancaman, betul kan? Oh nanti ada siksa bubur yang begitu pedis misalnya gitu. Eksistensikan Tuhan dengan sekecil itu, seremeh itu. Loh, ya enggak dong. Lah yang seremeh itu aja nggak sukses. Tuhannya Ibu. Tuhan kayak Tuhan. Sereceh itu aja Allah nggak mampu loh, Bu Yuni. Gimana tuh? Iya, ya kan. Berarti ya memang mungkin memang dia memang nggak pernah ada. Gue nggak mau Tuhan gue sereceh itu. Bu Yuni menyadari nggak Bu Yuni ayat yang mengatakan gini loh Bu Yuni, mentaati baginda sama dengan mentaati Allah, itu artinya apa Bu Yuni?